Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat apa sih arti hadir kita di dalam hidupnya dia. Ya mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya-tanya, Bang, apa sih dampak saya hadir ke dalam kehidupan dia pada dirinya? Ya, apa sih yang dia rasakan ketika saya hadir dalam kehidupannya dia? Gitu, mari kita lihat di sini. Dan teman-teman, saya ingatkan ini general reading ya, karena kita menarik energi luas di sini. Jadi kalian harus cocokkan gitu. Kalau rasanya ada energi kamu yang tertarik di sini, silahkan lanjutkan. Intinya bijak dalam general reading agar nanti tidak menimbulkan perasaan halu teman-teman. Ya bukan energi kita, ternyata kita ikut ya, jadi timbul perasaan halu. Oke, arti hadirku di dalam hidupnya. Yang pertama ada gambaran kartu The Grave. Jadi kamu datang mungkin di fase saat dia sedang sedih, saat dia sedang down di sini. Ya, sebagian dari teman-teman datang di kala dia down, di kala dia sedih. Ya, jadi ketika dia bertemu sama kamu, dia mulai beranjak ke fase berikutnya. Perlahan-lahan dia mulai bangkit. Ya, entah di sini karena kamu mensupport dia, entah di sini memang terjadi komunikasi sehingga dia merasa seperti hidup kembali. Perlahan-lahan hatinya mulai terobati. Ya, dia mulai bangkit dan dia mulai bisa di sini merelakan ataupun beranjak dari hal yang membuat dia down tersebut, permasalahan tersebut. Yang semulanya dia ragu, ya apakah aku bisa nanti bangkit? Apakah di sini aku bakalan bisa bergerak ke depan lagi? Kalau dia sedang gagal dalam percintaan ketika kamu datang, apakah aku bisa mencintai lagi? Akankah ada orang yang datang yang tulus padaku? Dia mulai ragu-ragu seperti itu. Ya, ada gambaran pikirannya ini nggak bisa dia berpikiran jernih. Ya, tertutupi dengan rasa sedih tersebut. Kamu datang. Ya, mungkin teman-teman datang tanpa kalian sadari. Dia sedang dalam posisi down, kalian datang, kalian ternyata di sini muncul seperti rasa support kepada dia yang dia rasakan, sehingga dia merasa seperti perlahan aku harus bangkit nih. Tanpa dia sadari, dia perlahan-lahan bisa bergerak ke depan. Dia merasa seperti melewati fase ini. Wah, ini mimpi ya, kok aku udah keluar dari fase ini. Kemarin aku ragu bisa keluar. Ya, dia nggak menyangka juga di sini. Kehadiran kamu bisa membawa dampak yang luar biasa bagi dia. Gitu. Semula dia bersedih, nggak tahu arah kemana harus berjalan, mulai perlahan-lahan dia kembali bangkit. Ya, dia akhirnya memutuskan hal yang membuat dia sedih itu. Walaupun masih ada rasa sakitnya, cuma perlahan-lahan rasa sakit tersebut hilang di sini. Ya, pelan-pelan bisa dia buang rasa sakit tersebut, kenangan buruk tersebut. Ya, dan dia akhirnya bisa bergerak ke depan. Bergerak ke depan, meninggalkan kenangan masa lalu yang membuat dia terluka tersebut. Ya, luar biasa nih. Kadang kita nggak tahu seperti apa orang saat kita datang, saat kita jumpai. Oleh karena itu, tebarkanlah kebaikan. Tanpa kita sadari, walaupun kita nggak ada niat untuk menjalin sebuah hubungan percintaan, ya ternyata kita udah menyelamatkan orang ini. Ya, kita bisa mensupport orang ini. Mungkin buat teman-teman yang saat ini udah menjalin pasangan, sebuah hubungan sama dia, karena apa? Karena dia merasa seperti kamu orang yang tepat. Kamu bisa membimbing dia dari hal saat dia down sampai dia bisa bergerak kembali. Lama-kelamaan ternyata muncul rasa nyaman, muncul rasa cinta. Ya, mungkin cuma kalian pertama kali jumpa dia iseng ngobrol, iseng apa gitu. Ternyata itu bisa mengobati luka di hati dia. Nah, karena itu tetap lakukan hal baik, maka hal baik bakalan datang kepada kita. Berikutnya ada gambaran akhirnya dia semulanya di sini sedih, dia mulai merasakan kehangatan, mulai happy lagi semenjak kamu hadir di dalam kehidupan dia. Dia mulai merasakan seperti cerah lagi, hidup kembali jiwanya dia itu. Ya, karena apa? Karena pertemuannya sama kamu. Bang, apakah ini kisah masa lalu saya? Karena saat ini saya sedang ada masalah sama dia. Bisa jadi teman-teman.
Sebelum ada masalah tersebut, sebelum dia berubah, dia pernah merasakan hal seperti ini. Ya, dia happy lagi ketika bertemu sama kamu, ketika menjalin hubungan sama kamu, entah itu saat ini kalian sedang merasa seperti pacaran atau udah menikah sekarang. Ya, ketika menjalin hubungan sama kamu, walaupun masih hubungan pertemanan kemarin ya, dia udah merasakan kehangatan dari kamu. Akhirnya apa? Akhirnya dia mulai muncullah perasaan seperti di hati dia yang semulanya mati, perasaan tentang cinta, perasaan di sini tentang menghargai. Kemarin dia pernah menjaga sesuatu hal, dia pernah down. Akhirnya dia nggak percaya. Ketika bertemu sama kamu, perlahan dia bangkit, perlahan dia merasa seperti hidup kembali. Akhirnya dia mulai percaya sama cinta. Ya, akhirnya dia ingin menjaga hubungan ini. Karena hubungan inilah yang berhasil menyelamatkan dia dari rasa down ini menurut dia. Oke? Walaupun banyak hal yang di sini mungkin kalian juga pernah berselisih pendapat, pernah terjadi konflik juga, ya, dia berusaha untuk sekuat tenaga menjaga hubungan ini. Luar biasa. Berikutnya ada gambaran jauh di dalam lubuk hati dia, walaupun mungkin saat ini kalian ada konflik atau sebagian mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dalam hubungan kalian, jauh di dalam lubuk hati dia masih ada gambaran sayang sama kamu ini. Ya, dia masih mengingat kebaikan kamu ini. Gitu. Ya, yang membuat dia sekarang stabil, yang membuat dia sekarang udah bisa meninggalkan masa lalu yang kelam itu. Ya, juga saya melihat di sini mungkin sebagian dari kalian juga sedang mengalami kondisi stuck di dalam hubungan ini. Ya, cari cara agar jangkar ini bisa diangkat, agar kalian bisa terus bergerak ke depan. Ya, karena apa? Karena kalian udah sejauh ini. Lihat, kalau kita kenang, coba kamu di sini bayangkan masa lalu. Bayangkan kemarin di tahap-tahap awal. Ya, kalian sama-sama terpuruk, mungkin kamu juga sedang frustasi ketika bertemu sama dia. Dia saat di posisi down, kalian udah berhasil melewati itu, kalian udah merasakan kehangatan. Ya, sekarang kalau ada masalah, ada tantangan di dalam hubungan ini, ayo usahakan agar tantangan ini hilang. Kalian pasti bisa karena kalian udah jauh melangkah di sini. Ya, saya melihat ada permasalahan di sini. Mungkin sedang terjadi ada tantangan di dalam hubungan kalian. Sedang ada mungkin di sini hambatan. Ya, apakah hambatan ini telah terlewati? Apakah belum? Ya, kalian sesuaikan. Saya melihat juga ada gambaran kalian sama-sama setia di sini. Mencoba untuk setia, mencoba untuk menunggu. Ya, kalian sama-sama mencoba untuk menjaga satu sama lain walaupun ada masalah, walaupun sedang stuck. Ya, kamu selalu menunggu karena menurut kamu dia adalah seseorang yang telah berperan penting di dalam hidup kamu. Jadi teman-teman para penonton nih, kalian ini arti hadir kalian di hidupnya itu sangat luar biasa. Kalau seandainya kalian nggak bertemu sama dia saat di fase ini, kita nggak tahu bagaimana dia sekarang. Apakah dia tetap merasa sedih sampai sekarang? Apakah dia bakalan di sini menjadi sesosok orang yang nggak percaya cinta, sesosok orang yang dingin sekali? Kita nggak tahu. Kalau kalian nggak hadir memberikan support, nggak membantu dia keluar dari permasalahan ini. Jadi seperti saya katakan, mungkin hanya terkesan simpel, bang, padahal saya kemarin jumpa sama dia, iseng loh bang, saya ngobrol sama dia. Ya, dari keisengan kalian itu ternyata bisa menyelamatkan orang. Jadi jangan pernah melakukan hal yang nggak baik, walaupun kecil, walaupun iseng. Ya, contoh, jika dia saat down ini kalian datang ngisengin dia, kalian datang ghostingin dia makin hancur. Kita nggak pernah tahu perilaku kita bakalan berdampak seperti apa di dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu kita harus berusaha tetap lakukan hal yang baik. Gitu ya. Karena memang terkadang hal yang baik itu bisa mendatangkan hal yang baik pula di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan hal yang baik. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan? Ya, walaupun kalian udah merasa, bang, kami udah putus, bang, kami saat ini sedang ada konflik, mungkin dia pernah merasa seperti ini. Ya, mungkin memang karena sesuatu hal akhirnya ada terjadi perubahan yang membuat dia mungkin bisa lepas dari kamu. Jadi buat teman-teman yang masih terjalin hubungan dan merasa energinya cocok, ayo dijaga. Ya, karena kalian udah jauh melangkah. Gitu. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Yang pertama ada gambaran hubungan kalian, ada gambaran di sini bakal naik ke fase berikutnya. Ketika apa? Ketika kalian bisa melewati tantangan. Semakin banyak tantangan datang di dalam hubungan kalian bisa melewatinya, kalian bakalan semakin kuat.
Selama apa? Selama buat pilihan yang sehat buat hubungan kalian. Pilihan yang sehat buat kamu, buat dia. Ya, karena hubungan dijalani, dibangun akan atas dua orang. Kita ambillah keputusan yang baik untuk kedua belah pihak. Gitu ya. Berikutnya ada gambaran, memang walaupun ada tantangan, walaupun ada nanti permasalahan, kalian harus berani di sini mengambil kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Kalau kalian sama-sama nggak mau menyelesaikan masalah, bagaimana pula nantinya? Gitu ya. Juga hindari segala macam godaan. Ingat, kalau kalian udah berkomitmen, jaga komitmen tersebut. Ya, karena apa? Karena di sini ingat, kalian itu sama-sama suka, kalian itu sama-sama sayang. Jadi, ini mungkin permasalahan sementara. Apakah kalian mau di sini menjual hubungan yang telah kalian bangun susah payah ini untuk hanya seseorang yang datang memberikan kenyamanan sesaat? Ayo dipikirkan kembali, teman-teman. Kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle. Apa yang kartu Love Oracle katakan? Oke. Kartu pertama, jaga-jaga batasan. Ingat, kalian ada hati yang harus dijaga. Ya, bagi yang belum menjalin hubungan sama orang ini, arti hadir kalian juga harus bisa menjaga batasan. Kalau udah fokus sama satu orang, nanti bakal muncul benih-benih cinta. Gitu ya. Kalian bakal merasakan di sini enjoy satu sama lain, menikmati hubungan yang terjadi di antara kalian, baik itu dari pertemuan secara langsung ataupun komunikasi yang terjadi di antara kalian. Ya. Dan juga di sini mungkin jika udah menikah, kalian juga udah memiliki anak, ingat hubungan kalian ini tidak hanya tentang kalian berdua. Ini juga berkaitan sama anak-anak kalian. Ya, kalau kalian sedang ada konflik, anak kalian bakalan bisa merasakan energi yang sedang ada konflik tersebut di rumah. Ya, makanya kalau di sini kebanyakan anak-anak, jika orang tua mereka sedang kelahi, sedang ada terjadi sebuah keributan, mereka lebih cenderung pendiam, cenderung melo bawaan, karena mereka bisa merasakan ada energi yang sedang tidak baik-baik saja terjadi di antara orang tua mereka. Gitu ya. Buat para orang tua, ayo tetap semangat. Jika ada masalah, perbaiki. Itu aja intinya. Ya, harus sama-sama bisa introspeksi diri, lakukan perbaikan. Jadi buat para penonton, kehadiran kalian di sini sangat penting sekali buat orang ini, yang mana bisa merubah dia dari fase yang terpuruk sampailah fase sekarang. Ya, walaupun memang ada tantangan, walaupun nanti memang terjadi konflik, selama kalian bisa memahami satu sama lain, terkadang juga harus diperlukan mengalah dan mau memperbaiki diri, semua bisa terlewati. Ya teman-teman, saya rasa cukup ya pembacaan kita kali ini. Sekian dari Himawari Tarot. Semoga terjaga hubungan kalian. Bagi yang belum mendapatkan pasangan, semoga cepat didekatkan dengan pasangan tersebut. Tetap berusaha, tetap perbaiki diri. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah.